لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا Ghafur Rahim. Itu nama Allah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Tetapi bukan berarti sabar itu ada batasnya. Saya nggak bisa menerima kata-kata itu. Sabar itu ada batasnya. Diampet-ampet, kepengen pipis, sabar itu ada batasnya. Diampet-ampet nekat, wah ngompol nang masjid nih. Sabar itu ada tempatnya. Nah, itu yang betul begitu kalau saya. Sabar itu ada tempatnya, tidak sabar juga ada tempatnya. Harus empan. Jawabannya aneh rat. Empan papa. Harus muktadal hal kata orang. Ada kasus yang kalau kita mengatakan itu kasus sepele. Saya singgung sedikit, kalau kurang jelas nanti dalam kesempatan lain bisa ditanyakan. Sampai berita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak keliru namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mencerai istrinya dalam keadaan haid. Dia mencerai istrinya dalam keadaan haid. Padahal Islam mengajarkan mencerai istrinya kalau memang itu merupakan suatu solusi satu-satunya jalan keluar, boleh dicerai tapi dalam keadaan suci. Boleh dicerai dalam keadaan suci selama masa suci tadi belum pernah dikumpuli. Mudeng. Wis muga-muga ra mudeng, wis rasa diamalke ya. Belakang setuju? Iya, meneng wae terus dikapake kan. Jadi mencerai istri itu menurut Islam namanya tolak sunni. Itu mencerai istri ketika suci dan selama masa suci tadi belum dikumpuli. Artinya dicerai pada hari ke-7 dari kesuciannya. Selama 7 hari tadi nggak dikumpuli. Kalau selama 7 hari tadi pernah dikumpuli, namanya itu tolak bid'i, sama dengan mencerai istri dalam keadaan haid. Meskipun itu sah menurut para ulama, tetapi tidak prosedural. Rasulullah dilapuri bahwa Abdullah ibnu Umar, wallahu alam, mudah-mudahan tidak keliru, mencerai istrinya dalam keadaan haid. Oh, itu marah Rasulullah. Ayal'abu bi kitabillahi wa ana baina ladaikum. Apakah dia mau bermain-main dengan Al-Qur'an padahal saya masih hidup di tengah-tengah kalian? Suruh dia merujuk. Baru nanti kalau mau mencerai, tunggu sampai dia istrinya itu suci dan jangan dikumpuli dulu sebelum dicerai. Sabar ada batasnya, itu sabar yang tidak ikhlas. Sabar itu ada tempatnya, tidak sabar itu ada. Itu kan pernah saya terangkan kan? Bani Quraidah yang mengkhianati misak Madinah, yang mengkhianati piagam Madinah. Justru mestinya ketika Rasulullah dan para sahabat diserang tentara koalisi Quraisy Ghatafan, kemudian Salman Al-Farisi mengusulkan dibuatkan parit. Dari luar parit sekitar 10.000 pasukan kafir siap masuk ke kota Madinah, tapi terhalang oleh parit tadi. Mestinya Bani Quraidah yang tinggal di pegunungan bagian tengah kota Madinah itu membantu Rasulullah sesuai dengan mitsaq Madinah. Malah berkhianat.
Dibaca itu dalam sejarah ada itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan angin puting beliung memporak-porandakan tenda-tenda dan kemah mereka, tungku-tungku tempat mereka merebus air, memasak makanan ditumpahkan oleh angin tadi. Patok-patok yang dipergunakan untuk mengikat unta mereka lepas dari tanah dan unta mereka lari tunggang langgang. Setelah berpekan-pekan mereka mengepung kota Madinah dalam suasana jenuh dan dalam suasana bosan. Akhirnya mereka balik kucing. Wis mulih. Untane melayu kabeh. Roti yang direbus tumpah semua. Termasuk daging kambing yang baru disembelih tumpah ke tanah. Akhirnya mereka pulang, Rasulullah selamat dari orang-orang kafir. Kafir Quraisy, kafir Ghatafan. Para sahabat pulang ke rumah mereka masing-masing, termasuk Rasulullah. Belum sempat Rasulullah beristirahat, datang malaikat Jibril, kata orang Jawa, mindo-mindo, sebagai seorang laki-laki yang paling tampan di kota Madinah. Namanya Dihyah Al-Kalbi. Rasulullah tahu ini Jibril naik keledai berwarna putih. Rasulullah jangan istirahat dulu, langsung segera menuju ke perkampungan Bani Quraidah yang tadi saya sebutkan berkhianat pada Rasulullah. Para sahabat diperintahkan semua kepung perkampungan mereka, akhirnya mereka menyerah. Wis arep kapak-kapake manut. Bayangan mereka Rasulullah juga akan memaafkan mereka. Seperti Yahudi Bani Qainuqa diusir, Yahudi Bani Nadir diusir, kami paling juga akan diusir. Ternyata enggak. Apa perintah Rasulullah? Semua wanita dan anak-anak laki-laki yang belum tumbuh rambut di bawah pusar, giring ke Najd sana, negerinya Sumamah tadi. Jual mereka sebagai budak. Waktu itu perbudakan masih berjalan di kalangan masyarakat Islam, masyarakat kafir, masyarakat Yahudi, masyarakat Kristen. Wanita-wanita, nom tua, gede, cilik, dan anak-anak laki-laki yang belum dewasa jual sebagai budak. Laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah tumbuh rambut di bawah pusarnya, giring ke pasar Madinah. Di dekat pasar itu sudah digalikan tanah. Jumlah mereka 700 orang. Wong kita ngatos itu. Giring ke dekat pasar Madinah, di sana sudah digalikan tanah, penggal kepala mereka satu-satu. Lah itu Barack Obama krungu kaya ngene iso kepoyong-poyong lho itu. Bukan sabar ada batasnya. Sabar itu ada tempatnya, tidak sabar itu ada tempatnya. Sabar itu bagus kalau pada tempatnya, sabar itu dosa kalau tidak pada tempatnya. Wis ora apa-apa dikhianati Bani Quraidah ya ora apa-apa. Muga-muga sampeyan nang akhirat di sate karo malaikat. Kita harus sabar. Itu bukan ajaran Rasulullah. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilakukan Rasulullah itu berdasarkan meskipun itu atas keputusan berangkat dari kesepakatan mereka. Bagaimana Sa'ad bin Mu'adz memutuskan ini? Dibaca sejarahnya. Leher itu glundung, cengingis. Dalam perang Mu'tah itu ya, Khalid bin Walid itu sampai menggunakan lebih dari 10 pedang ketika berperang dengan tentara Romawi. Jumlah tentara Islam 3.000, jumlah tentara Romawi 200.000. Ya maaf ya,
pedang itu kalau saya bayangkan mungkin kayak raket badminton itu loh. Ana sing iso badminton ora? Coba nang kene. Orang badminton ya pemain internasional itu kadang-kadang kan kita ngatakan ngadi-adi itu. Lagi ping telu serve saja cetel kok ganti. Nah, buat tempat kita wis buat 3 sasi iso kentikan mulu sing badminton kok ya. Baru dapat 10 menit raketnya ganti kan gitu. Pedang itu juga begitu. Dipakai menggal oleh Khalid bin Walid 1 kepala, 2 kepala, 3 kepala. Bukan tumpul, tapi kadang-kadang sampai patah. Nah itu yang dipenggal itu 700 kepala itu. Ngentek ke pedang piro. Mungkin ada di antara kita yang secara tidak sadar beristighfar, loh Rasulullah kok kejemen? Rasulullah kok kejem? Habis punah betul orang Yahudi Bani Quraidah. Bahwa akhirnya wanita-wanita mereka dijual menjadi budak. Nah kemudian dimiliki oleh orang lain, anak-anak mereka sudah bukan Bani Quraidah. Ya mungkin masih ada keturunan Bani Quraidah, anak laki-laki yang belum dewasa, nanti kemudian sudah besar, kemudian nikah lah, anaknya masih masih termasuk menjadi Bani Quraidah karena keturunan dalam Islam itu dinisbahkan kepada La ilaha illallah